Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, bagaimana kondisi kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang segi 4, khususnya tentang persegi dan persegi panjang. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya nak. Terima kasih atas dukungannya. Baik anak-anak, saya akan mulai dari materi yang pertama, yaitu sifat-sifat persegi, kemudian menentukan keliling dan luas persegi, kemudian yang berikutnya sifat-sifat persegi panjang, dan yang terakhir menentukan keliling dan luas persegi panjang. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat ya dari persegi. Persegi itu adalah merupakan segi 4, ini pengertiannya ya, merupakan segi 4 yang setiap sudutnya siku-siku dan sisinya sama panjang. Kita perhatikan gambar berikut ini. Kalau kita perhatikan di sana terdapat dua pasang sisi sejajar yang sama panjang, yaitu AB dengan DC. Ini sejajar dan sama panjang. Kemudian AD dengan BC. Ini juga sejajar dan sama panjang. Berikutnya, keempat sudut ini ya, itu semuanya siku-siku atau 90 derajat. Terus nomor 3, kedua diagonalnya berpotongan saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Ini berpotongan tegak lurus, ini di pojok sini tegak lurus, di O ini tegak lurus, dan saling membagi dua sama panjang. Jadi kalau AC membagi BD menjadi dua, yaitu kalau AC membagi BD menjadi dua, yaitu DO sama dengan OB. Sedangkan BD membagi 2, AO sama dengan OC. Ini ya, AO sama dengan OC, BC sama dengan OB. Selanjutnya, sifat yang berikutnya adalah kedua diagonalnya sama panjang. Jadi, panjang AC dan panjang BD itu sama persis ya. Sama panjang. Kemudian yang selanjutnya, sifat berikutnya, diagonalnya membagi sudut-sudutnya menjadi dua sama besar. Jadi yang di pojok-pojok ini, karena terbagi dua sama besar, berarti kalau ini 90 menjadi 45-45. Lanjut, persegi juga mempunyai 4 sumbu simetri. 4 sumbu simetri itu ini, 1, 2, diagonalnya itu 3 dan 4. Ya. Jadi kalau dilipat, itu akan sama persis bagiannya, kanan dan kiri atau atas dan bawah bisa sama persis. Ini sumbu simetri. Selanjutnya memiliki 4 simetri putar. Ya, sudut putarnya adalah 90, di sini 90. Jadi ini ke sini bisa menempati pinggir lagi, ini ke sini juga, yang ini yang dari ujung sini ke arah sini juga 90. Ini ke sini juga 90, sehingga ada 4 putaran karena sudut putarnya 90. Nah, kalau begitu dapat menempati pinggirnya dengan 8 cara. Nah, inilah sifat-sifat dari persegi. Baik, selanjutnya kita menentukan keliling dan luas ya. Ini S ya, perhatikan gambar ini S sisi, ini juga sisi. Kalau kita mencari kelilingnya tinggal mutar begini ya. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Sehingga sisinya ada 4. Langsung kita tulis 4 kali sisi. Ya. Atau kita singkat 4S. Selanjutnya untuk luas. Luas itu adalah satuan dari S ini dikali satuan dari S atas ini ya. Karena sisinya sama, ya tinggal sisi dikali sisi. Sama dengan S kali S atau S kuadrat. Baik, sekarang kita terapkan konsep ini dalam soal atau
kasus ya. Kita lihat pada contoh nomor 1. Pada gambar di samping diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi 12 cm. Tentukan keliling ABCD, luas ABCD. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa? Seperti ini ya. Ini ABCD itu perseginya ya. Nah, diminta kelilingnya ya, tinggal dikali aja 4. Kelilingnya adalah 4 kali sisi. Sisinya berapa? 12. Sehingga kelilingnya adalah 4 kali 12 yaitu 48. Kemudian luasnya tadi sudah, luasnya adalah S kali S atau S kuadrat. 12 kali 12, 144. Baik, lanjut pada contoh nomor 2. Persegi panjang diagonal sebuah persegi adalah 32 cm. Luas persegi adalah, nah ini harus kita membuat seperti ilustrasi atau gambaran perseginya seperti apa karena diketahuinya diagonal. Ya, kita perhatikan persegi berikut. Ya. Ini persegi, ini ada diagonal. Ya. Kemudian diagonal yang satunya lagi ada, lalu kedua diagonal saling tegak lurus. Nah, karena diketahui itu diagonal, maka nanti kita akan menghitungnya melalui segitiga ya, segitiga ini dulu ya. Oke, diagonalnya itu bisa kita gunakan sebagai alas. Yang ini setengah diagonal bisa kita gunakan sebagai tinggi. Tingginya bisa setengah diagonal. Alasnya D. Nah, ini akan lebih jelas kalau kita pisah gambarnya di samping. Ya, alasnya itu D, tingginya setengah D. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini siku-siku. Baik, mari kita hitung. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya D, tingginya setengah D. Maka didapat 1/4 D kali D. Persegi itu 2 kalinya segitiga. Berarti 2 kali 1/4 D kali D. Menjadi setengah D kali D. Sedangkan D-nya kita tahu 32. Berarti setengah kali 32 kali 32. Hasilnya adalah 512. Nah, yang perlu kalian ingat anak-anak, jika suatu persegi diketahui diagonalnya, kita disuruh menghitung luasnya, maka kalian harus ingat kita menggunakan rumus ini ya. Jadi lebih mudah menggunakan ini karena kalian belum belajar tentang Pythagoras ya. Baik, diingat-ingat, jika diketahui panjang diagonal maka luas persegi gunakan setengah D kali D. Baik, contoh yang ketiga. Sebuah tanah berbentuk persegi dengan panjang sisinya 16 meter akan dijual dengan harga 300.000 per meter persegi. Tentukan berapa seluruh harga jual tanah tersebut. Panjang sisi 16 meter, harga 300.000 per meter persegi. Luasnya adalah sisi kali sisi, sehingga 16 kali 16 sama dengan 256 meter persegi. Setiap meter persegi harganya 300.000 rupiah. Berarti 256 dikali 300.000 rupiah menghasilkan 76.800.000 rupiah. Sehingga harga jual tanah seluruhnya adalah 76.800.000 rupiah. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu persegi panjang.
Persegi panjang itu adalah suatu segi empat yang setiap sudutnya siku-siku atau 90. Jadi sembarang segi empat asal setiap sudutnya 90 pasti berupa persegi panjang. Baik, kita lihat gambar atau perhatikan gambar berikut ini. A, B, C, D. Ini diagonalnya BD, yang ini AC ya. Titik potongnya O ya. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, hampir sama dengan apa tadi? Persegi. Jadi yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Kedua diagonalnya juga sama panjang. Ini istimewaan juga ada. Kedua diagonalnya sama panjang. Kemudian keempat sudutnya siku-siku ya, di pojok-pojok ini semuanya siku-siku. Diagonal-diagonalnya berpotongan di satu titik dan saling membagi dua sama besar. Jadi motong semuanya di satu titik. Kemudian ia juga membagi dua sama besar. AC membagi BD menjadi DO dan OB sama panjang. Demikian juga BD membagi AO, OC sama panjang ya. Kemudian berikutnya memiliki dua sumbu simetri. Mana sumbu simetri anak-anak? Sumbu simetrinya adalah yang ini, tegak dan yang mendatar. Jika kita lipat, maka B menempati A, C menempati D karena terbagi dua sama besar. Ya, itu sumbu simetri. Kemudian yang atas dan bawah ini juga terbagi dua sama besar. Memiliki dua simetri putar. Ya, simetri putarnya adalah ini. AC ini sebagai simetri putar diagonalnya. Jadi sudut putarnya adalah 180. Kalau sudut putar 180 pasti memiliki dua simetri putar. Kemudian kita lihat dapat menempati binggainya dengan 4 cara. Cara menghitungnya dapat menempati binggainya dengan 4 cara adalah dengan menghitung sumbu simetrinya ada 2, simetri putarnya ada 2, sehingga kita jumlahkan sehingga menempati binggainya dengan 4 cara. Baik, kita menghitung atau menentukan kelilingnya dulu sekarang. Bagaimana untuk menentukan keliling dan luasnya? Keliling ini kalau kita berjalan ini P, ini L, ini P, ini L. P-nya ada 2, L-nya juga ada 2. Sehingga keliling bisa kita hitung 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Atau kita singkat menjadi 2P tambah 2L. Kalau gitu keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Ini pakai distributif ya, kita keluarkan duanya. Baik, lanjut untuk luas. Luas adalah panjang kali lebar, berarti P kali L. Berikutnya kita terapkan konsep ini pada contoh soal, yaitu contoh soal 1. Sebuah persegi panjang, panjangnya 18 cm, lebar 12 cm. Tentukan keliling dan luasnya. Nah, anak-anak, keliling tadi sudah ingat ya, bahwa keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Berarti kita masukkan atau substitusikan P-nya 18, L-nya 12. Jadi 2 kali 18 tambah 12. Sama dengan 2 kali 30 dan hasilnya adalah 60. Kemudian luasnya yaitu panjang kali lebar, 18 kali 12 yaitu 216. Baik, kita lanjut pada contoh nomor 2. Panjang diagonal sebuah persegi panjang ABCD adalah AC sama dengan 7X min 8 cm. Diagonal BD sama dengan X plus 22 cm. Tentukan panjang diagonal tersebut. Karena ini masih dalam posisi ada variabel X, maka kita tidak bisa langsung menentukan. Jadi langkahnya mencari nilai X dulu. Baik, kita jawab bersama. Panjang AC diketahui, panjang BD juga diketahui.
Karena persegi panjang, kedua diagonalnya adalah sama panjang. Ya, sama panjang. Berarti kesimpulannya AC sama dengan BD. Ya, AC sama dengan BD, yaitu 7X dikurangi 8 sama dengan X plus 22. Kita selesaikan dengan persamaan linear satu variabel. 7X min X sama dengan 22 ditambah 8. Berarti ini 8X sama dengan 30. X sama dengan 5. Maka panjang AC sama dengan 7X min 8, yaitu sama dengan 7 kali 5 dikurangi 8. Sama dengan 35 dikurangi 8, yaitu 27. Baik, anak-anak, kita lanjut pada contoh nomor 3. Keliling persegi panjang adalah 66 cm. Jika panjangnya 3x min 5 dan lebarnya 6x plus 10, tentukan nilai X dan luasnya. Nah, ini anak-anak, yang ditanya adalah X-nya dan luas, ya. Kita menggunakan rumus keliling, yaitu keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 66 sama dengan 2 kali P-nya kita ganti dengan 3X plus 2. L-nya kita ganti dengan X plus 3, ya. Langsung kita substitusikan ke sini. Hasilnya adalah 66 sama dengan 2 kali. Yang di dalam kurung ini kita jumlahkan dulu, sederhanakan dulu, yaitu 3X tambah X ketemu 4X. 2 tambah 3, 5. Jadi 66 sama dengan 2 kali 4X plus 5. Nah, ini kita mengalihkan 2, ya. Mengalihkan 2 itu jangan langsung, tapi bisa dengan menggunakan pembagian ruas kiri. Jadi semuanya kita bagi 2 begitu, nggak usah dikali dulu, ya. Kita bagi 2 semuanya, yaitu 66 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1, ya. Masih ingat ya, ini PLSV, ya. Kiri dibagi 2, maka kanan dibagi 2. 66 bagi 2, 33 sama dengan 4X plus 5. Berarti 33 dikurang 5 sama dengan 4X. 33 dikurang 5 sama dengan 28. Sama dengan 4X. Kalau begitu X-nya adalah 28 dibagi 4 sama dengan 7. Sekarang X-nya sudah ketemu. Kita mencari panjangnya. Panjangnya adalah 3X plus 2. 3 kali 7 ditambah 2. 21 tambah 2 sama dengan 23. Lebarnya adalah X plus 3 sama dengan 7 tambah 3, yaitu 10. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar sama dengan 23 kali 10. Sama dengan berapa? 230. Baik, kita lanjut pada contoh nomor 4. Keliling persegi panjang adalah 70 cm. Panjangnya 5 lebihnya dari lebar. Jika lebarnya adalah X, tentukan luasnya. Di sini kelilingnya 70 cm. Lebarnya di sini adalah X. Berarti kita tulis X. Panjangnya adalah 5 lebihnya dari lebar. Kalau lebar itu X, maka 5 lebihnya dari X. Bisa kita tulis menjadi X plus 5. Kalau begitu, keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya kita ganti dengan apa, anak-anak? X plus 5. Lebarnya apa? X. Betul. Menjadi 70 sama dengan 2 kali. Ini disederhanakan, X tambah X, 2X, ya. Tambah 5.
Nah, sekarang pakai cara 2. Kalau tadi sama-sama dibagi 2, sekarang pakai cara 2 dengan mengalihkan. Ya, 2 dikali jalan. 2 kali 2, 4. Ini jadi 4x. 2 kali 5, 10. Sehingga 70 sama dengan 4x plus 10. 70 dikurangi 10. Mengapa kurangi 10? Menghilangkan positif 10 ya. Dengan cara mengurangi di 2 ruas ya. Ini habis, ini muncul. Baik. 4 ini 70 dikurangi 10 sama dengan 4x. Berarti 4x sama dengan 60. Sehingga x-nya adalah 60 dibagi 4 sama dengan 15. Dengan demikian lebarnya adalah 15 cm. Panjangnya adalah x plus 5. Berarti 15 tambah 5 sama dengan 20 cm. Sehingga luasnya adalah panjang kali lebar. 15 kali 20 yaitu 300 cm persegi. Nah, inilah materi tentang persegi dan persegi panjang ya. Semoga bisa kalian pahami apa yang saya sampaikan, bisa kalian gunakan video ini untuk lebih memahami tentang sifat dan penggunaan rumus keliling maupun luas. Baik anak-anak, saya pikir cukup apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk lebih jelas lagi bisa kalian kerjakan latihan mandiri. Di sini ada 5 soal. Ya. Nah, ini ada 5 soal. Dengan mengerjakan latihan mandiri, Yani berharap kalian semakin bisa memahami materi persegi dan persegi panjang. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.